Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal penilaian akhir tahun untuk kelas 8, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, soal di sini sudah kurikulum merdeka ya. Kita langsung masuk saja ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Berikut ini beberapa politisi pemerintahan kerajaan Belanda yang menyampaikan kritik karena kebijakan Belanda yang terlalu menyengsarakan rakyat Indonesia, kecuali apakah A. Baron van Hove, B. Mr. C.T. van de Venter, C. Frans van de Putte, atau D. Jan Pieterszoon Coen? Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Jawaban yang tepat adalah D. Tidak semua orang Belanda itu serakah ya. Ada beberapa politisi pemerintahan kerajaan Belanda yang menyampaikan kritik, yaitu Baron van Hove, Frans van de Putte, dan Mr. C.T. van de Venter. Soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan sasaran utama dari politik etis adalah A. Akses pendidikan bagi bumi putra, B. Pembuatan pabrik untuk perekonomian, C. Pembuatan irigasi pertanian, atau D. Transmigrasi penduduk. Jawaban tepat adalah B. Politik etis itu menyasar 3 bidang utama. Ada pendidikan, itu berupa akses pendidikan bagi bumi putra, pertanian, berupa pembuatan irigasi pertanian, serta kependudukan, berupa transmigrasi penduduk. Soal nomor 3. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan di Batavia pada tanggal apakah A. 30 April sampai 2 Mei 1926, ataukah B. 26 April sampai 2 Mei 1929, ataukah C. 30 April sampai 2 Mei 1929, ataukah D. 26 April sampai 2 Mei 1926. Jawaban yang tepat adalah A. Setelah politik etis diaplikasikan, banyak golongan pelajar yang muncul, namun masih bersifat kedaerahan. Akhirnya muncul kesadaran dari para tokoh pemuda bahwa pentingnya membangun persatuan dalam organisasi kepemudaan. Nah, kesadaran ini coba diwujudkan dengan melaksanakan Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Tinggal dihafalkan ya tanggalnya. Soal nomor 4. Kalau tadi Kongres Pemuda pertama, sekarang Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada apakah A. 27 sampai 28 Oktober 1929, atau B. 28 sampai 29 Oktober 1929, ataukah C. 27 sampai 28 Oktober 1928, ataukah D. 28 sampai 29 Oktober 1928. Jawaban yang tepat adalah C. Ini tinggal dihafalkan aja ya. Kalau Kongres Pemuda kedua itu 27 sampai 28 Oktober 1928. Soal nomor 5. Berikut ini adalah isu yang diangkat dalam Kongres Pemuda kedua, kecuali A. Pendidikan, B. Nasionalisme, C. Gerakan kepanduan, ataukah D. Kestabilan ekonomi. Jawaban yang tepat adalah D. Selain isu pendidikan dan gerakan kepanduan, isu sentral Kongres Pemuda kedua adalah pentingnya membangun persatuan dan nasionalisme. Soal nomor 6. Hasil dari Kongres Pemuda kedua adalah apakah A. Rancangan UUD 1945, B. Sumpah Pemuda, C. Jakarta Charter, atau D. Semua salah. Gampang banget ya. Sudah jelas ya, jawabannya B. Kalau salah sih keterlaluan. Udah jelas nih hasil dari Kongres Pemuda kedua, itulah Sumpah Pemuda. Soal nomor 7. Naskah Sumpah Pemuda itu ditulis oleh A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, atau D. Sugondo. Jawaban yang tepat adalah C.
Naskah Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin dan disetujui oleh Sugondo, kemudian dibacakan di hadapan para peserta kongres. Soal nomor 8. Pengurus OSIS dan MPK melaksanakan rapat kerja bersama membahas program-program kerja selama setahun. Kepengurusan itu merupakan salah satu bentuk aplikasi dalam nilai luhur Sumpah Pemuda, yaitu A. Rela berkorban, B. Cinta tanah air dan bangsa, C. Nilai persatuan, atau D. Menghargai perbedaan. Ini juga udah jelas ya, pasti C. Karena ada kata kunci utama, yaitu bersama, maka nilai persatuan pastinya. Soal nomor 9. Jaka kebagian tugas piket hari ini, dan dia melaksanakan penuh tanggung jawab, meskipun akhirnya pulang paling akhir. Sikap Jaka itu menunjukkan nilai A. Persatuan, B. Cinta tanah air dan bangsa, C. Mengutamakan kepentingan bangsa, atau D. Semua salah. Jawabannya adalah D. Karena yang benar itu sikap rela berkorban. Meskipun jadinya pulang paling akhir, tapi dia tetap melaksanakan tugasnya penuh tanggung jawab. Banyak berkorban kan? Soal nomor 10. Munculnya rasa empati terhadap kesulitan yang dialami teman kalian itu merupakan prinsip dari nilai A. Rela berkorban, B. Semangat persaudaraan, C. Menerima dan menghargai perbedaan, atau D. Semangat gotong royong dan kerjasama. Sudah pasti jawabannya B. Prinsip nilai semangat persaudaraan adalah munculnya rasa empati terhadap kesulitan yang dialami teman kalian. Soal nomor 11. Tradisi masyarakat Dayak di Kalimantan yang mengajarkan kearifan dalam mengolah sumber daya alam adalah apakah A. Nataki, B. Randai, C. Megibung, atau D. Semua salah? Jawaban yang tepat adalah A. Ini tinggal dihafalkan ya, bahwa Nataki itu adalah kearifan dalam mengolah sumber daya alam. Soal nomor 12. Batik motif Wahyu Tumurun latar petak gagrak Ngayogyakarta itu memiliki makna yang mendalam. Salah satunya adalah isen-isen yang bermakna A. Sayap malaikat, B. Waktu fajar, C. Kemuliaan, atau D. Berbesar hati menerima nasihat. Jawabannya adalah D. Isen-isen itu susunan batu granit yang keras, simbol jangan sampai kita memiliki hati yang keras, yang susah menerima nasihat. Soal nomor 13. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Itu merupakan isi dari A. Pasal 32 ayat 1, B. Pasal 23 ayat 1, C. Pasal 23 ayat 2, atau D. Pasal 32 ayat 2. Jawabannya adalah D. Ini tinggal dihafalkan ya. Soal nomor 14. Seorang pemimpin, siapapun itu di Indonesia, tidak boleh melarang setiap warga negara untuk tetap melestarikan kebudayaannya masing-masing karena telah dilindungi oleh UUD 1945 pasal A. 32 ayat 1, B. 23 ayat 1, C. 23 ayat 2, atau D. 32 ayat 2. Jawabannya adalah A. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Soal nomor 15. Dengan adanya undang-undang ini, maka upaya yang mesti dilakukan oleh bangsa Indonesia bukan sekedar pelestarian budaya, melainkan pelestarian dan pemajuan budaya. Undang-undang yang dimaksud adalah A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017,
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, atau ke D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015. Jawaban yang tepat adalah B. Sebagai penerjemahan dari amanat Undang-Undang tahun 1945, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Soal nomor 16. Andi mendapatkan tugas dari sekolah untuk membawa alat musik tradisional. Karena dia berasal dari Nusa Tenggara Barat, maka Andi membawa alat musik seperti gambar di bawah ini. Alat musik yang dibawa oleh Andi adalah apakah A. Sampek, B. Cungklik, C. Leuit, atau D. Rapai? Jawabannya adalah B. Tinggal dihafalkan ya, kalau cungklik itu adalah salah satu alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Barat. Soal nomor 17. Pada masa dahulu, setelah panen padi, maka setiap warga yang memiliki sawah itu menyetorkan sebagian padi hasil panennya dan dikumpulkan di leit secara sukarela. Sehingga ketika musim paceklik tiba, padi yang tersimpan itu bisa dibagikan kepada warga dan tidak akan ada yang kelaparan. Hal ini merupakan salah satu kebudayaan masyarakat A. Sunda, B. Jawa, C. Dayak, atau D. Asmat. Jawabannya adalah A. Leit itu artinya lumbung padi dan merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Sunda. Soal nomor 18. Seni pertunjukan di bawah ini itu berasal dari A. Yogyakarta, B. Aceh, C. Banten, atau D. Palangkaraya. Jawabannya adalah C. Seni pertunjukan tersebut merupakan terebang gede asli Serang, Banten, yang telah mengalami adaptasi dalam memasukkan seni musik Marawis. Gambar alat musik tradisional yang bernama sampek yang tepat adalah apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah C. Sampek itu merupakan alat musik tradisional suku Dayak atau masyarakat Kayaan. Soal nomor 20. Di era globalisasi ini, banyak budaya nasional yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena tergerus oleh budaya luar. Berikut ini yang bukan merupakan langkah tepat untuk menghadapi era globalisasi tersebut adalah A. Mengikuti festival budaya nasional, B. Mempublikasikan konten seputar budaya nasional, C. Mendaftarkan hak paten budaya nasional ke UNESCO, atau D. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah D. Karena semua pilihan sudah langkah-langkah yang benar dalam menghadapi era globalisasi. Soal nomor 21. Myers dan Flower mengungkapkan bahwa literasi digital itu terdiri dari 3 level. Apakah benar atau salah? Ini benar ya. Myers dan Fowler itu mengungkapkan bahwa literasi digital ada 3 level. Ada digital competence, digital usage, dan digital transformation. Soal nomor 22. Jaka melihat salah satu video yang beredar di WhatsApp tentang Kemdikbudristek akan mengganti kurikulum merdeka dengan kurikulum nasional. Tanpa berpikir panjang, Jaka langsung mengatakan bahwa itu hoax dan tidak menyebarkan video tersebut ke orang lain karena Jaka merasa saat ini kurikulum yang dipakai adalah kurikulum merdeka, bukan kurikulum nasional. Tindakan Jaka merupakan tindakan yang tepat dalam mengantisipasi berita hoax. Apakah benar atau salah? Jawabannya salah. Kenapa tindakan Jaka salah? Karena Jaka tanpa berpikir panjang, yang berarti tidak mengecek ulang berita tersebut.
tidak mengecek sumber berita tersebut, dan tindakan lain yang diperlukan dalam meyakinkan bahwa berita tersebut benar atau tidak. Seharusnya Jaka tetap cross-check berita tersebut sebelum menyatakan itu hoax. Soal nomor 23. Bu Sari sangat aktif melihat video-video pembelajaran di portal edukasi. Karena video di portal edukasi dirasa bermanfaat, maka Bu Sari membagikan link video tersebut ke muridnya di kelas ketika kegiatan pembelajaran agar disimak oleh muridnya. Bu Sari itu memiliki kemampuan digital usage. Apakah A benar atau B salah? Jawabannya A. Digital usage adalah kemampuan untuk memanfaatkan informasi yang sudah dipilah dan diolah untuk tujuan produktif, seperti untuk bisnis dan pendidikan. Soal nomor 24. Gojek merupakan salah satu bentuk dari digital transformation. Apakah benar atau salah? Ini benar. Nadiem Makarim memanfaatkan inovasi teknologi digital dengan membuat platform transportasi daring yang diberi nama Gojek. Soal nomor 25. Ketua PPPI adalah Muhammad Yamin. Ini salah, karena yang benar adalah Sugondo Joyo Puspito. Soal nomor 26. Papeda adalah makanan tradisional dari Papua dan Maluku. Kok ini benar ya? Dari zaman SD juga kita udah tahu bahwa papeda itu memang makanan dari khas Papua dan Maluku. Ini gambarnya. Soal nomor 27. Berikut ini adalah rumah balai Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara. Benar atau salah nih? Jawabannya salah. Karena yang benar adalah rumah adat Karo. Soal nomor 28. Sekolah kita memiliki program sekolah adiwiyata dengan brand sekolah ramah hijau. Ketika kita menanam satu pohon di dalam halaman sekolah, meskipun kita harus menyisihkan uang jajan untuk membeli bibit tanaman tersebut, nah itu merupakan salah satu wujud dari nilai mengutamakan kepentingan bangsa. Benar atau salah? Ini benar ya. Karena kita turut serta dalam mewujudkan kepentingan sekolah, maka secara otomatis kita telah menanamkan nilai mengutamakan kepentingan bangsa. Soal nomor 29. Kedaulatan pangan kedaulatan pangan di Indonesia itu telah terwujud semenjak era reformasi. Benar atau salah? Ini salah. Justru kedaulatan pangan itu masih menjadi salah satu PR untuk kita sebagai generasi penerus ya. Soal nomor 30. Agen perubahan dalam sejarah panjang bangsa Indonesia adalah para pemuda. Ini benar. Pemuda adalah agen perubahan dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Setidaknya pada peristiwa Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan, transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, dan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Nah, kita masuk ke menjodohkan 31 sampai 35. 31, politik etis. Yang tepat adalah E, balas budi. Politik etis itu adalah politik balas budi, nama lainnya. 32, 30 April sampai 2 Mei 1926. Ini gampang. Udah jelas C, yaitu Kongres Pemuda pertama. 27 dan 28 Oktober 1928. Udah pasti bisa ditebak ya. Udah jelas G, Kongres Pemuda kedua. Nomor 34, Jamiatul Khair. Jawabannya adalah F, organisasi pergerakan. 35, Jong Java. Udah jelas yaitu D, organisasi kedaerahan. Selanjutnya 36 sampai 40.
36. Pendidikan, kemiskinan, dan kedaulatan pangan. Itu B. Masalah era reformasi. Nomor 37. Segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Itu adalah K. Kebudayaan. 38. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa. Jawabannya adalah I. Itu merupakan isi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Pasal keempat. 39. Leit. Gampang banget. Udah jelas L, yaitu lumbung padi. Nomor terakhir, 2 Oktober 2009. Itu udah pasti M, yaitu pengesahan batik sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Gimana? Dari 40 soal, kalian betul berapa nih? Kalian bisa coba hitung dengan cara langsung dibagi 4 ya, kemudian dikali 10. Kalau nilainya masih kurang, kalian coba pahami lagi seluruh materinya dan dicoba lagi latihan soalnya sampai nilainya bagus ya. Nah ya mungkin cukup sekian, terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua, jangan lupa like, comment, and subscribe.